ingin ada bahasa itu peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Karena memang ada pertama Al-Fakir hadir di majelis ini karena memang diminta oleh Bapak Haji Sulaiman, Bapak Haji Musbihin, karena waktu kosong yang tadinya di Masjid Jami Al-Hikmah. Saya sudah mengisi hampir 14 tahun ya, hampir 14 tahun sampai sekarang. Itu selama mengisi pengajian di sana selama 14 tahun sampai sekarang setiap malam Kamis, yang tadinya 1 minggu sekali habis maghrib, kemudian ada perubahan dirubah menjadi sebulan 2 kali. Jadi minggu kedua dan keempat akhirnya Masjid Jami Al-Mansuriyah tadinya saya jatuhkan habis Isya karena di situ dirubah. Akhirnya mereka minta agar habis maghrib saya jatuhkan di minggu ketiga. Setelah minggu ketiga, maka minggu pertamanya saya kosong. Setelah Bapak Haji Musbihin pulang dari Tanah Suci Mekah, kita ngobrol. Akhirnya daripada kosong, isi aja di sini. Maka dengan senang hati saya dapat bersilaturahmi, bertabarruk kepada jamaah Mushola Fathul Ulum. Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, niat saya kesini bukan untuk mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, bukan. Tapi lebih tepatnya pertama saya silaturahmi. Kedua, kita bermudzakarah, saling mengingatkan dalam bentuk taklim, dalam bentuk kajian. Yang namanya kajian itu mesti ada kitabnya, mesti ada materinya. Ya, kemudian materi yang diinginkan di sini atau kajian yang diinginkan di sini diminta kitab Safinatun Najah. Karena memang kebetulan di Masjid Al-Hikmah pun saya membaca kitab Safinatun, kitab ini di Al-Hikmah. Nah, saya bilang dengan Pak Haji, mau bahas apa di sini? Kalau mau bahas Safinah ya monggo, kalau mau bahas hadis ya silahkan. Nanti saya akan cari kitab hadis. Atau mungkin uniknya mau membahas tentang masalah-masalah pernikahan. Ada kitab kan banyak, ada kitab nikah itu salah satu contohnya masa ilu nikah. Masalah-masalah atau problem-problem dalam pernikahan, mencakup tentang hulu, iwad, nusus dan lain sebagainya lah. Ya. Ternyata beliau meminta sudahlah kita kitab Safinah saja, karena intinya orang kita ngajak ibadah tapi kalau tidak tahu praktek ibadah kan tidak menjadi ibadah. Kita ngajak orang ibadah tapi cara beribadahnya kita tidak tahu, maka tidak dikatakan ibadah. Akhirnya akhirnya kita baca kitab Safinah. Nah, kitab Safinah ini ada sekitar 46 halaman. Dari halaman 1 sampai akhir ada 46 halaman. Nah, kitab Safinah ini Pak, Bu, ada 46 halaman. Selama 14 tahun saya mengisi pengajian di Masjid Al-Hikmah, dan itu 1 minggu sekali ngisinya selama 14 tahun sampai sekarang belum khatam. Ini berapa kali? Ini sebulan. Ya. 14 tahun itu belum khatam, seminggu sekali. Ini sebulan sekali, saya udah punya cucu baru khatam ini. Tapi kenapa kok bisa lama? Ya, karena Pak Haji kan ikut dari awal kan ya. Ya dari sebelum pembangunan masjid yang baru saja udah hampir 10 tahun kan. Saya ngisi sebelum pembangunan masjid ngisinya. Sampai sekarang belum khatam itu. Tapi memang sudah masuk ke bab Jumat. Nah, rencana saya kalau di sana khatam dan pengajiannya lanjut, saya akan ganti kitab Marokiul Ubudiyah atau kitab Sulamun Taufik. Kitab itu membahas tentang tauhid dan fikih dan muamalat. Maka Safinah kita baca di sini, kan sama aja orangnya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa bisa khatam sampai lama, Pak?
Gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang ikut pengajian saya nanti juga akan tahu metode saya. Sebab kitab Safinah ini walaupun isinya fikih, tapi saya membahasnya ini, fikihnya ini saya ambil dari beberapa kitab-kitab yang besar. Kadang saya membahas tentang ketauhidannya, ketasawufannya, tentang ibadah batiniyahnya. Kenapa saya harus membahas itu? Sebab karena momentum yang paling tepat, momentum atau waktu yang paling tepat untuk membahas tentang tauhid, tentang fikih, tentang hadis, ya di pengajian. Betul nggak? Tidak mungkin di acara maulid, di acara Isra, karena terbatas. Kalau ngaji kan kita bisa bersambung. Tidak mungkin juga kita membahas tentang tauhid, tentang fikih di posko. Bukan berarti di posko tidak boleh bicara agama, sangat boleh. Tapi momentum waktu yang tepat jadi Pak taklim. Ya mungkin Pak Haji Musbin yang sering ikut taklim di Al-Hikmah sudah pahamlah karakter saya, bagaimana cara saya menyampaikan. Jadi walaupun di sini kita targetnya jangan mengejar khatam ya. Karena jujur kalau habis maghrib nih ya, kalau ba'da maghrib itu saya kosong, itu kosongnya saya semua saya terisi kalau habis maghrib ya, kecuali ada 2 malam yang kosong. Malam Rabu itu saya full kosong habis maghrib. Pak Haji Sulaiman, Pak Haji Musbin, saya habis maghrib malam Rabu itu full kosong. Atau malam Senin. Kalau malam Senin itu minggu keempat. Jadi kalau minggu pertama, kedua, ketiga, habis maghrib, habis isya ada 2 pengajian. Dan di minggu keempat, malam Senin di minggu keempat saya kosong. Artinya saya sampaikan seperti ini, kalau memang nanti ibu-ibu bapak-bapak minat kepingin sebulan 2 kali, tinggal pilih tuh 2 malam. Malam Rabu bebas, mau pertama, mau kedua, mau ketiga, mau keempat. Kalau mau malam Senin karena hari libur minggu, itu cuma ada malam minggu keempat habis maghrib. Ya minggu keempat, biasanya minggu itu hari spesial. Ya saya bilang begini mumpung masih kosong, karena malam Senin itu Pak, saya ada ngisi pengajian itu seperti minggu kedua saja. Habis maghrib di Tambun, di perumahan Gria Asri, masjid apa saya lupa, Darussalam ya, di Gria Asri Tambun, Masjid Darussalam sampai isya. Balik ke rumah setengah 9, ngisi di Musola Nurul Huda sampai jam 9. Jam 9 berangkat lagi ngisi pengajian, dimulai dari jam 10 di Peguyuban RT 07 Perumahan Puri Cikarang Asri. Itu bahkan ada yang 3 bahkan 4 kalau malam Senin. Nah jadi malam Senin karena hari spesial, hari libur, itu kalau mau minggu terakhir habis maghrib. Kalau bebas malam Rabunya. Ya itu pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi besok kita malam Kamis besok ngisi ngaji ya. Untuk malam Kamis besok itu kita ngaji. Karena kita kan jadwal rutinnya minggu pertama malam Kamis. Nanti kalau bulan itu kadang minggunya ada yang 5 seperti bulan ini, nanti kita isi. Jadi insya Allah minggu depan pun malam Kamis kita akan ngaji. Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya mengundang atas nama pribadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, pemuda-pemudi di setiap malam Kamis, yuk sama-sama kita isi musola ini dengan taklim. Ini pengajian umum ya. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak muda-mudi, monggo. Silakan, ini pengajian umum, tidak khusus untuk bapak-bapak saja. Sebab ibu-ibu pun diwajibkan untuk taklim, untuk ngaji. Dan kalau bisa di setiap pengajian, kalau bisa itu bawa buku kosong, ya, bawa pulpen untuk mencatat keterangan saya. Tapi kalau nggak bawa juga nggak apa-apa. Kayaknya kan kalau ada tulisannya sama kita di rumah kayak bisa nginget-nginget, ya Bang Puy ya. Kalau bisa nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, itu yang saya sampaikan. Maka saya kalau bahasa silaturahmi, saya tidak mau basa-basi, tidak mau menjelaskan tentang keutamaan ilmu, karena ibu-ibu bapak-bapak sudah banyak tentang menjelaskan keutamaan ilmu seperti apa. Yang pasti menuntut ilmu itu, ngaji ilmu itu, menuntut ilmu itu, belajar ilmu agama itu adalah
ibadah yang paling utama jika dibandingkan dengan ibadah sunnah. Tapi jangan dibandingkan ibadah-ibadah sholat yang 5 waktu ya. Ngaji itu ibadah yang paling utama. Keutamaannya mengalahkan tahajud, mengalahkan duha, mengalahkan zikir. Zikir, tahajud, duha itu kalau dibandingin ngaji lebih utama ngaji. Bahkan sholat tahajud 100 rakaat dibandingkan ngaji 1 jam itu lebih pahalanya lebih besar ngaji. Pernah sembahyang 100 rakaat? Saya sama belum pernah. Ya, jangankan 100 rakaat, yang setahun sekali 23 rakaat ya, taraweh. Alhamdulillah minggu pertama doang. Kesononya mah tarawehnya di luar, banyak di luar, ada yang di SGC, ada yang di posko beli baju. Ya. Nah, ngaji ini pahalanya mengalahkan ibadah sunnah, sembahyang sunnah sampai 100 rakaat. Luar biasa itu. Kenapa demikian? Kenapa bisa mengalahkan ibadah sunnah ratusan rakaat? Sebab tidak ada satu ulama pun yang mengatakan mengaji itu sunnah. Nggak ada. Semua ulama sepakat ngaji itu hukumnya wajib. Bahkan hadisnya masyhur, bahkan hadisnya kita hafal itu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Tapi kalau sholat duha, sholat tahajud, zikir, qobliyah, ba'diyah, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Pertanyaannya, ibadah sunnah dengan ibadah wajib lebih utama mana? Sunnah dengan wajib lebih utama mana? Lebih utama wajib. Makanya ngaji lebih utama karena hukumnya wajib. Paham kira-kira? Ya, wajib dengan sunnah ya lebih utama wajib. Makanya nah itu. Jadi kalau saya bahas alasannya terlalu banyak. Silakan dibuka kitabnya, Pak. Ini kitab kagak gratis ya. Ya, kagak gratis kitab ini. Ya, ntar ngomong sama Pak Haji Musbin tuh. Silakan dibuka. Dibuka berarti kata pengantar. Yang ngaji harus ada pembukaannya kan ya. Kitab ini kan ada pembukaannya. Ya, maka dari kata pengantar. Sudah dilihat? Ada yang nggak kebagian? Bapak kebagian nggak? Belum. Masih ada itu. Ini Bapak itu nggak kebagian. Yang nggak kebagian saya bawa 25, masih ada ini. Sudah lihat kata pengantar? Kayaknya mah kagak pada kelihatan. Pakai kacamata tuh. Jadi mohon maaf ya, saya bukan mengajar, bukan. Saya mudzakkar saja. Sudah lihat kata pengantar? Kita akan membahas kata pengantar ini dari pengantar yang kedua. Lihat pengantar yang kedua. Ini kan ada 2 kata pengantar. Jadi sengaja ibu bapak, kitab yang saya beli ini ada bahasa Arabnya, ada Latinnya. Sengaja ya, ada Arab, ada Latinnya. Karena mungkin ada yang sudah lancar bahasa Arabnya. Nah kalau yang lancar alhamdulillah. Nah kalau yang kurang lancar ada Latinnya. Nah yang kagak bisa Arab, kagak bisa Latinnya kan bisa ngedengerin. Ya kan? Jadi enak. Mau baca Arabnya silakan, yang kurang lancar ada Latinnya. Mohon maaf kalau tidak bisa baca Arab dan Latinnya, bisa mendengarkan. Jadi kebagian semua. Dilihat kata pengantar yang kedua saja. Pengantar penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya membahas kata pengantar ini, ibu buka kata pengantar saja. Kita mesti tahu kitab Safinatun Najah ini, Safinah itu artinya perahu. Artinya apa? Jadi kalau ditanya, antum ngaji apa? Ngaji kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu atau
nahkoda, ya, atau perahu atau nahkoda. Perahu dan nahkoda mah terlalu, ya, biar gampang perahu. Naja itu artinya selamat, jadi perahu keselamatan, nahkoda keselamatan. Maknanya ketika orang ini hafal, ketika orang-orang ini bisa mengamalkan kitab Safinatun Najah dalam bentuk ibadah ubudiyah seperti zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, dia amalkan sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh ulama, oleh Allah, Rasul dan para nabinya, maka dia disebut selamat. Selamat arti ibadahnya betul secara amaliyahnya, secara qauliyahnya. Ucapannya betul, amalnya juga betul. Maka di sini disebut kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, an-najah keselamatan. Jadi perahu keselamat atau nahkoda keselamatan. Itu yang pertama. Jadi mesti tahu dulu Safinah itu apa. Jangan ditanya ngaji apa, lah tahu ngaji apa. Wah, ini kan kacau, masa ngaji kagak tahu Safinah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyusun, yang mengarang kitab ini? Siapa yang menyusun kitab ini, yang mengarang kitab ini? Mesti tahu juga. Yang mengarang kitab ini, beliau adalah seorang ulama besar dari Yaman. Seorang ulama besar dari Yaman yang hidup di abad ke-13. Beliau bernama, yang mengarang kitab Safinah, yang bawa buku nggak apa-apa dicatat. Ada pulpennya, ada spidolnya. Makanya saya minta itu sengaja. Kalau bisa mah nanti yang berdiri tuh. Gimana? Iya, makanya beliin orang. Salim bin Abdullah bin Sa'id. Papan boleh berdiri ya? Ya, kecil aja. Ya nanti aja nanti. Enggak ya? Aduh, aki-aki sih muridnya. Oke. Jadi Safinatun Najah ini artinya apa? Perahu keselamatan. Siapa yang menyusun atau yang menulis kitab Safinatun Najah ini? Beliau Asy-Syaikh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Sa'id, Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami. Saya ulangi, namanya yang menulis kitab ini Al-Habib Salim, Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami. Namanya Salim. Sebetulnya kalau kita ada tuh cetakan yang bukan seperti ini, ada tulisannya Salim bin Sumer. Nah, Sumer itu sebetulnya datuknya. Beliau yang nomor berapa ini? 1, 2, 3. Berarti kalau ketiga itu buyutnya ya. Buyutnya. Salim bin Sumer itu buyutnya. Sebetulnya Habib Salim ini abahnya adalah Abdullah. Sumer itu buyutnya, datuk yang kedua. Tapi memang orang Arab itu Pak memang biasa begitu. Kadang dia tuh dinisbatkan, namanya itu disandarkan kadang kepada kakek yang nomor 3, kepada kakek yang nomor 4, tidak langsung ke bapaknya. Itu sudah tradisi orang bahasa Arab. Ya seperti Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nah, Syafi'i itu nama kakeknya yang nomor 5 malah. Tapi orang lebih kenal dengan Syafi'i. Itu memang udah karakter, artinya nggak perlu kita bahas. Jadi inilah beliau yang mengarang kitab Safinatun Najah. Nah, adapun nanti ibu baca seperti di sini ada Ahmad Sunarto. Nah, Ahmad Sunarto ini bukan yang mengarang kitab, tapi dia mah yang mencetak, menyusun kitab, ya. Yang mengarangnya gampangnya namanya Habib Salim. Habib Salim bin Abdullah bin Habib Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami. Pengarang beliau orang Yaman. Orang Yaman. Kenapa orang Yaman? Sebab
secara umum negara kita Indonesia ini Pak, Islamnya ini secara umum yang banyak membawa adalah orang-orang Yaman. Seperti contoh siapa? Seperti Wali Songo, ya kan, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri. Nah beliau itu kan orang Hadrami, orang Yaman, bukan orang Indonesia. Kecuali Sunan Kalijaga ya, beliau asli Tulen, orang Jawa. Makanya madhab kita di dunia di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i, karena negeri Yaman itu banyaknya imam. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu kan Imam Maliki kan ya. Kita ke Mekah Imam Maliki. Maka di sono ketika kita sholat, ya alhamdulillah tahadus bin imam, saya sudah pernah ke sana. Itu karena memang di situ memang madhabnya Imam Maliki. Ya, kalau di Kairo, Mesir itu Imam Hanafi. Nah, Indonesia ini kita mayoritas Imam Syafi'i. Sebab ulama-ulama yang membawa Islam ke Nusantara ini banyaknya adalah dari negeri Yaman. Tapi bukan berarti yang dari negeri lain tidak ada, tapi banyaknya dari negeri Yaman. Makanya banyak situs-situs atau ulama-ulama besar yang dimakamkan di tanah air kita ini di Indonesia. Paham kira-kira? Nah ini. Lalu nikah dengan orang Indonesia, ya kan, nikah dengan orang Indonesia, Sunan Giri, Sunan Ishak. Nah salah satu contohnya ulama besar kita itu seperti Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman itu nama aslinya Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir itu adalah beliau duriyah Rasulullah SAW. Beliau ulama besar, kiai besar, bahkan habaib. Makanya ada nyanyian Joko Tingkir itu dikomplain. Kenapa dikomplain? Wong itu kiai besar kok. Kalau tidak salah beliau adalah cicit daripada Sunan Giri, itu Jaka Tingkir. Termasuk guru saya tuh Kiai Haji Maimun Zubair. Saya mondok dulu di Sarang. Tahu Rembang nggak? Dari Rembang. Ono wong Rembang orang ini kene. Rembang. Aku dulu mondoknya di Rembang. Lasem. Hampir 4-5 tahun di sana. Nah guru saya itu Mbah Maimun. Mbah Maimun itu adalah nasabnya sampai ke Jaka Tingkir. Itu ulama, itu habaib. Makanya kalau udah ngaji jangan nyanyi Joko Tingkir ya, ternyanyi lagi Joko Tingkir ngombeh dawet. Kacau atas ini ya. Paham kira-kira? Jangan ikut-ikutan. Nah, kiai itu ulama. Norasi nggak tahu sejarah. Paham ya? Tapi kalau asli, saya asli sini. Tapi saya nimbanya di Jawa gitu. Ya kan, di Rembang, di Lasem, di Goskoyum, di pernah sawan ke Al-Maghfurlah Semarang itu, Abuya Dimyati, kemudian ke Lirboyo, Al-Maghfurlah Gus Maksum, Kediri, di Pare saya pernah tahu Pare ya. Pare pernah ke situ. Cuma main-main aja. Seneng. Kalau asli sih orang sini. Makanya saya bisa ngomong Jawa tapi ngomongnya kasar. Kalau yang halus nggak bisa, kayak maklum ya. Jadi kalau saya ngomong Jawa kasar maklum, sebab aslinya sini. Nah ini. Jadi tadi ini pengarang Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah pengarang kitab. Jadi kalau tanya kitabnya apa, Safinatun Najah, yang mempunyai arti nahkoda keselamatan, perahu selamat. Yang mengarang siapa? Habib Salim bin Abdullah. Biar jelas ngaji itu kitabnya apa, yang ngarang siapa. Yang kelihatannya kagak jelas-jelas jangan deh. Ngaji mah yang jelas-jelas saja. Apalagi ini banyak orang Jawa nih, saya nimbanya di Jawa lagi ya kan? Jadi satu guru satu ilmu, jangan mengganggu. Nah ini Habib Salim bin Abdullah. Nah Habib Salim bin Abdullah, singkatnya beliau hijrah dari Yaman ke Indonesia. Tuh, dari Yaman ke Indonesia, dakwah di Indonesia. Ketika beliau berdakwah di Indonesia, bahkan beliau sampai wafat di Indonesia. Beliau meninggalnya di Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Kuburannya, makom beliau ada di Indonesia. Di mana? Di Tanah Abang. Bahkan ada yang mengatakan, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makom Habib Salim bin Abdullah ini, pengarang Safina ini, ada di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Tahu Al-Makmur Tanah Abang? Tahu nggak? Nah beliau makomnya di situ. Jadi kalau mau ke Tanah Abang, nanti ziarah ke sini. Saya sudah ziarah ke sini karena kita ngaji kitab beliau. Tapi memang takmir masjidnya ada yang bilang ini bukan makomnya. Terlepas dari makomnya di Tanah Abang atau di mana, yang pasti beliau makomnya di Indonesia. Paham?
Luar biasa. Ini Habib Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair Al-Khadrami. Beliau ini ulama kedua dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komplit ilmunya, darahnya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kira-kira? Jadi nggak usah ragu, orang jelas. Dan karangan beliau ini dibaca Pak di seluruh dunia. Di pondok-pondok pesantren di Jawa, di Sunda, di sini pun dibaca. Bukan cuma di Fathul Ulum. Tanya deh sama anaknya pesantren, ngaji nggak kitab Safinah? Umumnya dibaca. Artinya begini, ketika karya beliau kitab Safinatun Najah ini dibaca di semua di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, bukan hanya di Indonesia, di negeri Yaman, di Mesir dibaca, berarti secara tidak langsung ini bukti yang real bahwa beliau adalah ulama yang saleh. Dengan kesolehan beliau terbukti karyanya dibaca sampai sekarang ini. Bukankah karya ilmu ketika orang yang telah meninggal dunia kemudian masih dibaca oleh murid-muridnya, itu menjadi amal jariahnya? Betul? Menjadi amal jariah. Ini kan bukti keikhlasan beliau. Masih dibaca. Berbeda kalau bukan kiai, bukan ulama yang mengarang. Contoh, lagu dangdut deh. Lagu dangdut sekarang lagi nge-booming kan Joko Tingkir tuh. Selain Joko Tingkir apa? Apa Bu? Biasanya seneng nyanyi. Dia mau nyanyi dangdut kek, mau nyanyi pop kek, ya nyanyi apapun. Kemarin kan siapa tuh bukan Farel tuh yang di Surabaya, siapa itu? Lupa saya. Ya, pokoknya beda dengan nyanyian ya, baik nyanyi dangdut, nyanyi pop. Paling nyanyian itu nge-boomingnya, ramenya itu nggak kuat lama, mungkin kuat setahun, nyanyi semua, 2 tahun, nyanyi semua lagu itu, 3 tahun, nanti saja memasuki ke 4 tahun, ke 5 tahun, ada lagu baru, hilang itu, betul nggak? Hilang, nggak kuat lama, palingnya kuat setahun 2 tahun doang. Kenapa? Karena yang mengarang bukan ulama, ya kan? Bukan kiai, kekuatannya nggak lama. Tapi lihat kitab Safinatun Najah, ratusan tahun, mungkin dari bapak kita ngaji sampai sekarang dibaca. Artinya ini menunjukkan amal soleh yang diterima oleh Allah. Sebab kalau tidak diterima Allah, kagak mungkin dibaca. Paham? Maka ketika ada orang yang menyalahkan, kitab Safinah begini-gini, tanya sama dia, lu udah bisa ngarang apa? Paham? Ente bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Seandainya dia bisa pun, kita baca kitab, apa karyanya yang telah dibaca umat dunia? Jangankan umat dunia, tingkat RTG kagak ada yang tahu. Setuju? Jadi kalau ada yang menyalahkan, saya harus jawab, antum udah punya karya apa? Sehingga menyalahkan ulama yang jelas karyanya dibaca. Nah, makanya kitab ini, saya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita bertabarruk, kita mengambil keberkahan dari kitab ini. Bukan ngalapin berkah dari saya, ngaji biar dapat berkah masih Ibnu. Lah emang saya punya berkah? Kagak punya saya mah. Kecuali kalau saya punya toko namanya toko Al-Barkah, baru dah. Kagak punya saya mah, salah sambung. Saya ngarepin di sini. Jelas ya? Tuh lihat seperti Maulid berjanji, itu umurnya udah ratusan tahun. Sebab itu karya ulama, udah berabad-abad tetap saja kita baca kan. Yang ngaharamin mah kagak punya apa-apa. Lagunya udah diganti-ganti baik itu. Ya salawatan, dari nyanyi lagu Arab sampai lagu pop sampai lagu dangdut. Wih, bagian kagak ngapa-ngapa. Ya, baca selawat. Paham kira-kira? Nah, inilah yang disebut bukti yang real, ya, bukti yang real. Paham kira-kira apa ya? Oke, kita lanjut. Itulah pengarang. Jadi sengaja saya sebutkan. Pengarangnya Habib Salim bin Abdullah, orang Yaman, dan ini karya dibaca di mana saja. Lihat kata pengantar. Kata pengantar yang kedua. Yang kedua baru saya membaca kata pengantar. Tadi pengenalan.
Siapa yang mengarang kitab ini? Habib Salim. Ya, Habib Salim. Nah, sengaja Bu, saya sebutin tuh nama-namanya, nama-nama ulamanya. Udah singkat sajalah. Pengantar yang kedua, pengantar penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dilihat dari atas lagi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, bahasa Arabnya Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Titik. Kita ngebahas itu saja. Jangan banyak-banyak ngaji mah. Aduh, besok diusahain beli ya yang berdiri. Pegel saya. Tiap hari begini beberapa saya turun. Lihat, ya nggak kelihatan ya. Geser apa mari pengen lihat mah. Diem bae. Nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 nama Allah yang dicantumkan dalam lafaz Bismillah. Pertama, lafaz apa? Al. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Betul nggak? Dalam Bismillah di situ dicantumkan 3 nama Allah. Ar-Rahman, nama Allahnya yang asli. Kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama Allah, Pak. Sebab nama Allah itu ada berapa? Ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna, Bu? Kalau di saya ada 99, nggak tahu di sini mah berapa. Sama. Iya, kalau di saya. Ya. Ya di saya 99 kali, di sini banyak kan gitu. Oke deh, sama ya. Sama. Ngajinya santai aja, jangan tegang. Kalau tegang ngantuk. Saya santai baik. Nah, lihat. Ini di dalam basmalah itu ada 3 nama Allah. Pertama nama Allahnya langsung, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Sebab nama Allah jumlahnya 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Ada 3 nih, Allah, Rahman, dan Rahim. Kenapa dalam Bismillah ini hanya menggunakan lafaz 3 nama ini, Allah, Rahman, dan Rahim? Lihat Bu, liatin adabnya ngaji itu Bu, ngeliatin guru, pelototin saya ge. Nggak apa-apa. Sebelum saya bahas ini saya akan bahas satu persatu. Allah, Rahman, dan Rahim. Nah, sebelum saya bahas 3 nama Allah, Rahman, Rahim ini, Bismillah itu disebut juga singkatan Bismillah itu dengan makna basmalah. Betul? Ada Bismillahirrahmanirrahim itu singkatannya bas. Nah, dalam bahasa Arab itu Pak punya singkatan. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia saja. Seperti kalau bahasa Indonesia singkatannya hati-hati di jalan. Apa itu? Titi DJ ya. Titi DJ, hati-hati di jalan. Ada kan ya? Nah, bahasa Arab Bang Pui itu punya singkatan juga. Jadi jangan dikira kagak punya. Ya, tapi apa singkatannya? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang 3 belum saya bahas nih, Allah, Rahman, Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini singkatannya apa? Basmalah. Jadi kalau orang nyuruh ucapin basmalah dulu, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan ta'awud. Ta'awud itu adalah apa isinya? A'udzu billahi minasyaiton. Singkatannya ta'awud. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkatannya kalimatu tarjih.
La ilaha illallah, singkatannya kalimatut thayyibah. Ya kan? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, singkatannya kalimat tasbih. Ya kan? Baca tasbih apa lu? Maksudnya subhanallah. Baca basmalah apa? Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Arab itu ada singkatannya. Mau masuk ke rumah orang, mau masuk ke rumah orang, diperintahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, singkatannya salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkatannya bukan waalaikumsalam, singkatannya salam. Kan kadang ada tulisan di rumah, jangan masuk sebelum mengucapkan salam. Nah, salam ini singkatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam. Nah, saya sedikit mau ngebahas salam ini. Ini kadang banyak yang keliru. Terutama kalau ditulis assalamualaikum itu melalui WA atau SMS. Kadang ditulis mau WA temen, pengen disingkat assalamualaikum, tulisannya A double S, as. Nah, itu artinya pantat. As doang kan ya? As doang. Itu artinya Nah, kalau itu artinya pantat, yang mendapatkan WA itu secara hukum nggak wajib jawab, orang dia kagak ngedoain kita. Karena kan salam itu doa. Nih contohnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika diterjemahkan, assalamualaikum, semoga keselamatan Allah, semoga keselamatan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah untuk kamu. Itu kalau kita ngomong tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia kan, semoga Allah berikan keselamatan, keberkahan, rahmat kepadamu. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dijawab berarti dia ngedoain lagi, semoga Allah pun memberikan keselamatan, keberkahan kepada kamu. Itu doa. Doa selamat, doa berkah, doa rahmah. 3 tuh. Salam, doa selamat, doa berkah, doa minta, itu salam. Jadi kalau orang ngucapin salam bukan belagu. Nah, kita menyebut assalamualaikum, belagu banget tuh. Ngucapin salam, lah didoain pakai belagu. Ya, ngapa ngomong begitu? Ya karena kagak ngaji, nggak paham. Nah, sekarang di Fathul Ulum udah ngaji, ucapin itu. Tapi salam juga nanti ada adabnya, di mana harus mengucapkan salam, di mana kita harus tidak mengucapkan. Jangan orang lagi main togel ente assalamualaikum. Tuh lagi main gaplek, assalamualaikum. Jangan. Masuk ke SGJ assalamualaikum. Nah, itu salah. Ya, ada tempatnya. Lihat. Nah, singkatannya kalau kita mau nulis WA nih, kita mau nyingkat, singkatlah yang betul. Berarti kalau kita mau nulis dengan sempurna, tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Musbihin lagi ngapain? Kayaknya kebanyakan ya. Pegel ngetiknya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen disingkat, assalamualaikum. Males juga nulis assalamualaikum, pengen disingkat lagi, tulis aja salam. Salam Pak Haji lagi ngapain? Salam doang. Salam Pak Haji lagi ngapain? Nah, kalau kita tulis kalimat salam saja, itu sudah mencakup doa keselamatan, doa keberkahan, doa rahmat. Kenapa? Karena singkatan assalamualaikum adalah Paham sekarang? Jadi kalau mau WA mau singkat salam, jangan as. Nggak ada artinya itu. Ngaco aja. Baginda kemarin mah kagak ngerti nggak apa-apa. Sekarang jangan. Paham kira-kira? Iya. Tuh kalau nulis di WA. Atau kalau kita ke rumah orang, itu kadang kita ngucapin bukan assalamualaikum. Nggak, kayaknya kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebanyakan. Biasanya assalamualaikum. Betul nggak? Betul, assalamualaikum, doa selamat. Yang salah itu kadang bukan assalamualaikum, bukan. Tapi bukan di sini ya, di sono saya ngomong. Di sini mah enggak. Itu kagak assalamualaikum, ngetok pintu, mikum, mikum. Bukan di sini, bukan di sono. Saya mau cerita. Ya, mikum. Nah, itu kalau mikum bagaimana? Kagak ada artinya, Pak. Mikum artinya apa, mikum?
Kalau kemarin salah nggak ngapa-ngapa, namanya kagak tahu ya. Kalau sekarang mau udah tahu jangan. Hah? Nah, oke. Betul. Saya senang ada yang jawab. Enak ngarah cepet, boleh ngarah cepet, tapi cepetnya yang benar. Kan kalau mau cepet, kalau mau nulis salam saja, jangan mikum. Benar. Kalau mau cepet, udah aja assalamualaikum. Yang penting jangan mikum, sebab kalau mikum itu tidak mengandung doa. Kalau seandainya disingkat pun singkatannya salah. Kalau salah berarti tidak mengandung doa. Udah ngomong assalamualaikum ya kagak sampai 1 menit ini atuh. Paham kira-kira? Kalau mau nulis di WA, kalau mau komplit yang bagus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tidak sempurna, assalamualaikum. Kalau mau pengen disingkat lagi, salam. Jangan mikum. Saya banyak begitu teman saya kalau WA nih, kagak assalamualaikum, kagak salam, mikum. Kadang saya bingung. Ya kan saya ngerti masalahnya. Ya, sombong amat ngerti. Bagian sombong dalam kebenaran boleh, daripada lu salah sombong. Saya jawab baik. Mendingan mana? Mendingan bener sombong apa salah sombong? Mendingan bener sombong. Ini udah kenceng salah lagi. Ya kan ya? Pokoknya saya jawab baik. Lihat. Nah kebanyakan orang ini salah yang sombong. Udah salah sombong lagi, kan itu kacau gitu. Lihat. Kadang saya banyak tuh, ada orang yang ngucapin salam, mikum ke saya. Mikum, Ustadz ada di rumah enggak? Itu dilema buat saya. Kalau saya jawab, saya nggak wajib jawab salamnya karena artinya tidak sesuai. Tapi kalau kagak saya jawab, dia kesinggung. Betul nggak? Kalau saya kagak jawab, saya kesinggung. Kalau saya jawab waalaikumsalam, dia ngucapinnya kagak bener. Lalu bagaimana terus saya tuh? Ya akhirnya saya jawab juga waalaikumsalam. Akhirnya saya jawab juga waalaikumsalam. Ya kan, walaupun dia ngucapinnya salah. Ngapa saya jawab waalaikumsalam? Alasan saya bukan karena saya menjawab salam dia, sebab dia tidak mengucapkan salam sama saya. Tapi kenapa tetap saya jawab waalaikumsalam? Karena kalau saya jelaskan lewat WA, pegel ngetiknya. Saya jelasin lewat WA, ini pegel saya. Saya menjawab itu karena saya menjaga perasaan dia, menjaga hati dia. Sebab kalau kagak jawab kan nanti kesinggung. Udah akhirnya saya jawab juga waalaikumsalam. Paham kira-kira? Artinya bapak-bapak, ibu-ibu atau yang di luar mendengar speaker ini, kalau sekarang sudah tahu bahwa singkatan dari assalamualaikum salam, benarkan. Yang kemarin salah, abaikan. Paham kira-kira? Jangan mempertahankan perkara yang salah. Jangan ya. Apa untungnya kita mempertahankan masalah? Nggak ada untungnya kita mempertahankan perkara yang salah. Mestinya yang dipertahankan perkara yang benar. Di dalamnya ada doa selamat, doa keberkahan, doa rahmat. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi kalau mau singkatlah yang benar. Kalau kemarin salah, ya biarin, namanya salah. Kalau ada temen ngucapin mikum di WA, ya terserah mah. Ya tapi jawab, kalau kata saya mah, ya jawab, ngehargain dia. Ya kan saya juga jawab, Bu. Ya karena ngehargain dia. Nah ini salam. Maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah bismillah ini adalah mencakup nama Allah Rahman dan Rahim. Paham kira-kira ya? Belum saya bahas lagi, ini berapa udah nih? 10 menit lagi nih ya. Saya belum bahas ini dulu. Kenapa? Ini nanti bulan depan insya Allah 1, 2, 3. Kenapa Al-Habib Salim, siapa saya Salim ini yang mengarang kitab. Beliau mengawali kitab ini dengan ucapan basmalah. Ngucapin bismillah. Sebab bismillah itu, Bu, kalimat yang mudah diucapkan tapi bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ngucapin bismillahirrahmanirrahim nggak berat, betul nggak? Nggak bayar, gratis. Ucapan yang ringan tapi mengandung pahala yang besar. Bahkan saking besarnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dalam banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bismillah. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu amrin dibalin la yubda fih bi bismillahirrahmanirrahim fa waqatul barakah ay bi makna naqsul barakah. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan bismillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan yang baik. Perbuatan baik apa saja? Mau sholat, mau dzikir, mau tahajud, mau nyari duit, mau dagang, mau kerja, itu kan perbuatan baik semua kan? Mau bantu orang, itu perbuatan baik. Mau ngepel musola, ngepel masjid, perbuatan baik. Pokoknya setiap perbuatan yang baik la yubda fih bi bismillahirrahmanirrahim. Jika perbuatan itu tidak diawali dengan mengucapkan basmalah, maka keberkahannya akan dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mendapatkan berkah, tapi berkahnya dikurangi oleh Allah. Contoh langsung. Seperti sholat. Sholat jelas baiknya. Saya contohkan sholat karena lebih mudah untuk dipahami. Ada dua orang sholat, si A dan si B. Si A sebelum takbir ngucapin bismillah, katakan salat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu maghrib ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Yang kedua datang, yang kedua tidak mengucapkan bismillah, langsung usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bagaimana pandangan hukum ini? Yang A yang mengawali bismillah dengan yang dibandingkan tidak mengucapkan bismillah, secara hukum pahalanya lebih besar yang ngucapin bismillah. Yang kedua, dapat nggak pahala? Dapat, tapi tidak sebesar yang mengucapkan Paham kira-kira? Mau wudu baca bismillah. Pokoknya semua kegiatan yang baik, mau kerja, keluar rumah baca bismillah, ibu-ibu mau ngaji dari rumah baca bismillah, mau dagang baca bismillah, keutamaannya besar. Bismillah itu disunahkan di kapan? Di dalam perkara yang wajib baca bismillah. Apa perkara wajib? Salat 5 waktu baca bismillah. Perkara sunnah seperti apa? Seperti salat sunnah. Dan perkara mubah mungkin kita mau perkara sunnah, mau silaturahmi, perkara mubah ngucapin bismillah. Yang penting jangan di dalam perkara yang haram. Kalau mau melakukan perkara yang haram, tidak boleh ngucapin bismillah. Kita mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim. Wah, kacau itu, nyopet bismillah itu. Ya, biar dapat pahala. Enggak, ente dapat laknat yang ada juga. Dosanya malah double. Dosa nyopet, dosa baca awas. Jadi bismillah diucapkan, disunahkan dalam perkara yang baik. Perkara yang buruk nggak boleh. Bismillah nggak boleh diucapkan dalam kemaksiatan. Mohon maaf, seperti ibu-ibu sebelah sono kan sering kalau lagi kumpul ngomongin orang. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu sini mah nggak ada. Wah, ibu-ibu sini mah nggak ada duanya. Mau ngomongin orang, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa tetangga kita begitu ya? Dia begini. Wah, itu dosa itu, Bu. Dosa ngomonginnya, dosa ngucapin bismillahnya. Kedengeran? Boleh ya? Jadi bismillah ucapan dalam perkara yang baik. Itu pertama. Kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir dah. Wa fil hadis idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalat al-jannah labbaika wa sa'daik ya Rabb. Ini saya belum ngebahas Allah Rahman Rahim nih. Makanya sampai 14 tahun di sono. Tahu di sini mah. Lihat. Satu ibu kalau punya catatan, waduh banyak udah. Bahkan diantaranya hadis Nabi Muhammad SAW, saya bicara yang umum saja. Wa fil hadisi idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba, ketika orang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ngucapinnya kapan? Mau dia akan sholat, mau dia baca Quran, mau dia ngaji, mau dia berangkat kerja, mau dia silaturahmi, sebelum berangkat dia ucapin bismillah.
Mau dagang, ngucapin bismillah. Mau ke PT, ngucapin bismillah. Mau ibadah, ngucapin bismillah. Pokoknya mau ngapain yang baik aja ngucapin bismillah. Kata Nabi Muhammad SAW, qalat al-jannah labbaika wa sa'daik. Ya Rabb, itu Pak, Bu, ketika kita mau melakukan kebaikan, kita keluar dari rumah ngucapin bismillah, qalat al-jannah labbaika wa sa'daik. Surga yang Allah ciptakan itu ngomong, tapi kita nggak bisa ngedenger. Nih Bang Pue, itu kita surga ngomong begini, labbaika wa sa'daika. Allahumma, ketika surga ngomong labbaika wa sa'daika, semoga panggilan Allah untukmu, wa sa'daika, semoga kebahagiaan untukmu. Tuh kita keluar rumah mau sholat, mau ngajar, mau ngaji, mau kerja, baca bismillah. Pada saat kita baca bismillah, surga yang Allah ciptakan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Rabb, berikanlah kebahagiaan untuk orang yang mengucapkan Didoain siapa kita? Di mana surga ini adalah dambaan semua orang Islam, di mana surga ini orang yang meminta agar dimasukkan. Doain tuh. Kagak cukup di situ. Surga ketika kita baca bismillah, ia berdoa. Surga kan bukan Allah. Surga itu makhluk, bukan Allah. Itu surga berdoa kepada Allah. Allahumma inna abdaka fulanan bismillah, Allahumma ba'idahu anin nar wa adkhilhu jannataka. Masya Allah, orang ngucapin bismillah ini keluar, mau ngapain aja, yang penting tidak maksiat. Itu surga berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, Allahumma ba'idahu anin nar. Ya Allah, orang ini keluar dari rumahnya mengucapkan namamu, mengucapkan bismillah, maka aku mohon kepadamu, ba'idahu, jauhkanlah dia dari api neraka, wa adkhilhu jannataka, dan kalau dia meninggal, masukkanlah ia ke dalam surgamu. Alhamdulillah. Paham kira-kira? Makanya tadi saya bilang bismillah ucapan yang ringan sekali diucapkan, tapi pahalanya luar biasa. Sampai surga pun mendoakan agar ia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Jelas kira-kira? Apalagi makanya Habib Salim menulis karya ilmunya mengucapkan lafaz bismillah. Karena alasan hadis-hadis yang tadi yang saya sebutkan, selama tulisan itu ada, surga mendoakan kita. Maka intinya, bacalah bismillah di saat kita mau ibadah, bacalah bismillah ketika kita mau kerja dagang, karena disitulah surga mendoakan kita, minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan ya, karena minggu besok ngaji ya. Minggu besok saya baru akan membahas Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allah Rahman dan Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya.